Anak-anakku, siswa MAN Kota Tegal, generasi kualitas, generasi milenial, generasi bermartabat. Saya akan memberikan sebuah materi sejarah tentang adanya nabi-nabi. Yang pertama, Allah menciptakan manusia yang pertama di surga, bukan di bumi, yaitu Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan di surga. Dia boleh apa saja di surga. Kemudian Allah menciptakan Hawa karena Nabi Adam kesepian, maka diciptakanlah Hawa. Wahai Adam dan Hawa, silahkan kalian makan apa saja di surga. Silahkan kalian melakukan apa saja di surga. Tetapi jangan sekali-kali memakan buah kulti. Itu pesan Allah kepada Nabi Adam. Tetapi apa daya, yang namanya cinta akan mengalahkan segalanya. Nabi Adam tergoda oleh rayuan Hawa, di mana buah yang tidak boleh ia makan atas bujukan kekasihnya, atas bujukan bebek zaman sekarang. Bebek sayang, minta apa? Semuanya diberi. Itu zaman sekarang. Adam sama. Jadi cinta sudah mengalahkan semuanya. Sehingga buah yang dilarang oleh Allah untuk dimakan, yaitu buah kulti. Akhirnya apa? Allah mengusir Adam dan Hawa dari surga menuju bumi. Dalam kesedihannya, Nabi Adam berdoa selama 40 tahun. Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Itulah istighfar yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Dilakukan selama 40 tahun. Doanya, istighfarnya. Dia merasa menyesal telah melakukan kesalahan yang diberikan oleh Allah. Menurut riwayat, itu terjadi pada bulan Suro. Itu sekilas tentang Nabi Adam. Kemudian ada Nabi Yunus, Nabi yang menghadapi umatnya, yang selalu menolak dakwahnya, Nabi yang selalu diejek oleh umatnya. Tatkala itu Nabi Yunus mengancam kepada umatnya, wahai umatku, nanti Allah akan memberikan bencana malapetaka. Umatnya mengatakan, kapan? Kemudian Nabi Yunus menjawab, segera. Kemudian Nabi Yunus pergi dari tempat itu. Dia menaiki sebuah kapal. Di dalam kapal, di tengah laut, kapalnya mogok. Diundi 3 kali. Ternyata yang membuat kapal itu mogok adalah Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus dibuang di tengah laut. Allah mengutus ikan Nun namanya, untuk menyelamatkan Nabi Yunus. Maka dimakanlah Nabi Yunus. Tidak dimakan dengan giginya, tapi langsung dimasukkan ke dalam perut. Kalau dimakan sampai hancur, masalah nanti. Kemudian di dalam kegelapan itu, Nabi Yunus akan mengalami 3. Pertama, gelapnya Nabi Yunus dalam perut ikan. Yang kedua, gelapnya Nabi Yunus dalam dasar laut. Dan yang ketiga, gelapnya malam di tengah laut. Itu yang dialami Nabi Yunus. Kemudian atas doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadz dzalimin. Doa istighfar yang dilakukan Nabi Yunus membuat ikan menjadi tergugah hatinya untuk mengeluarkan Nabi Yunus dalam perutnya. Maka dibuanglah Nabi Yunus ke dalam pantai. Kemudian ada cerita lagi, misalkan Nabi Ibrahim yang tidak terbakar
oleh api yang menyala. Juga dikisahkan dalam sebuah riwayat itu terjadi pada bulan Suro. Pada suatu ketika suatu hari akan ada penyembahan terhadap berhala-berhala. Nabi Adam malamnya merusak, menghancurkan semua berhala-berhala yang ada, yang esoknya akan dijadikan sesembahan. Kemudian Raja Namrud berkata, "Wahai siapakah yang telah menghancurkan patung-patung, yang telah menghancurkan dewa-dewa, yang telah menghancurkan Tuhan kami?" Ada yang melihat Nabi Ibrahim, "Wahai Raja Namrud, tangkap, kejar, adili." Kemudian Raja Namrud mengadili Nabi Ibrahim. "Wahai Ibrahim, apakah betul ente orang yang telah menghancurkan patung-patung kami, yang telah menghancurkan berhala kami?" "Oh tidak, ada orang melihat kamu pelakunya." "Bukan, itu Tuan Raja, itu patung yang sangat besar itu di pundaknya ada kampak. Mungkin dia yang ngampakin patung-patungnya." "Kamu goblok, kamu gila. Tidak mungkin seorang patung bisa menghancurkan patung, karena patung benda mati." "Kalau begitu, raja yang gila, karena raja menyembah kepada benda yang tidak bergerak." Akhirnya dengan rasa marah yang sangat tinggi, Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Dikumpulkanlah beberapa kayu yang sangat banyak, yang sangat besar. Kemudian disulitlah, dinyalakanlah apinya, gelegar sehingga panas. Orang yang mendekat saja itu diceritakan kulitnya sampai mengelupas, apalagi sampai dibakar. Nabi Ibrahim dibakar di sana. Kemudian Allah yang menciptakan api. "Qultu wassalaman ala Ibrahim, ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim." Seketika api menjadi padam, apinya padam dan tidak mengeluarkan panas. Jadi tidak sehelai benang pun Nabi Ibrahim terbakar, tidak sehelai rambut pun atau sekuku apapun yang terbakar. Nabi keluar dengan selamat tanpa ada luka. Itulah kisah yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Tapi kalau kita misalkan berdoa, "Ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim," kemudian kamu masuk api, gosong tubuh kamu. Kenapa? Kamu bukan nabi, ya. Itu terjadi hanya pada nabi. Jadi mukjizat itu yang membuat Allah, bukan manusia, bukan nabi. Demikianlah materi tentang kisah-kisah nabi yang saya berikan kepada kalian. Tapi intinya pada kisah itu, dalam kehidupan nabi ada ibrah yang harus kita dapat ambil pelajarannya. Jadi nabi itu seorang yang ulet, seorang yang tidak pernah menyerah dan selalu berdoa, ya, seperti dicontohkan nabi-nabi terdahulu. Kita harus mengikuti beliau, istighfar dan sebagainya. Kemudian di kisah zaman sekarang, korelasinya, jadi kisah tentang Nabi Nuh dan putranya, di mana bapaknya ahli ibadah tetapi anaknya ahli maksiat. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.